Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatih Rizky Ramadan dari kelas 10-6. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Pak Gilang yang merupakan salah satu guru dari SMA Harapan Mandiri. Topik yang ingin saya wawancarai adalah topik heterogenitas sosial. Di sini kita mempunyai Pak Gilang sebagai informan. Pak Gilang, menurut Bapak, apa definisi dari heterogenitas sosial? Oke, heterogenitas sosial itu adalah suatu keadaan masyarakat yang sangat beragam, ya. Artinya tidak satu asal usul atau latar belakang yang tinggal di satu tempat itu. Jadi dengan kata lain, tempat yang mereka tinggali adalah tempat yang baru. Artinya semua orang dari berbagai asal usul, dari berbagai latar belakang berkumpul di satu tempat itu dan menjadikan identitas yang unik di situ. Itulah yang dinamakan heterogenitas sosial. Berdasarkan penjelasan Bapak, apa perbedaan heterogenitas sosial dengan stratifikasi sosial? Oke, heterogenitas sosial itu tidak mengenal strata atau stratifikasi atau lapisan dalam masyarakat. Dia adalah satu keadaan, ya, di mana seluruh masyarakat itu memiliki kesetaraan dan kesederajatan, tapi memang dia berbeda secara identitas, bukan secara strata sosial. Kalau strata sosial kan erat dengan pekerjaan, penghasilan, kemudian pendidikan. Tapi kalau heterogenitas itu lebih kepada identitas asal usul atau latar belakang dari kelompok tersebut. Pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa dampak heterogenitas sosial di lingkungan masyarakat? Ya, setiap hal itu memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah, ya, orang-orang yang hidup secara heterogen dan bertemu oleh kelompok-kelompok lainnya di dalam suatu masyarakat itu, ya, bisa saling menghargai satu sama lain karena saling paham, ya kan, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang satu, atau mungkin individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dampak negatif juga ada. Konflik yang namanya konflik horizontal itu pasti akan terjadi ketika, ya, suatu wilayah atau suatu tempat, ya, memiliki komposisi heterogenitas yang besar, ya, karena seluruh kelompok, ya, masing-masing kelompok dari seluruh kelompok yang ada itu memiliki visi misi yang berbeda, kepentingan yang berbeda, kemudian juga merasa siapa nih yang paling banyak di antara mereka. Jadi itu juga merupakan dampak negatif. Pertanyaan terakhir, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak negatif di lingkungan masyarakat? Oke, dampak negatif yang perlu kita lakukan, yang perlu kita atasi, ya, dalam heterogenitas tadi yang saya bilang, dampak negatifnya itu adalah terjadi konflik horizontal, ya. Yang pertama adalah saling memahami dari satu kelompok ke kelompok yang lain, individu satu dengan individu yang lain. Artinya ada kontak sosial di situ, kontak interaksi, ya, supaya disepakati mana yang tidak boleh, mana yang boleh dilakukan dalam suatu lingkungan sosial. Artinya apa? Ada antisipasi dengan cara preventif. Lebih baik kita cegah dulu daripada mengobatinya kemudian kalau sudah berkonflik payah. Maka dari itu, sebelum berkonflik sudah tahu dulu kita batas-batas di mana suatu kelompok masyarakat atau suatu kumpulan individu itu punya nilainya masing-masing. Jadi kita harus belajar soal itu. Oke, terima kasih ya Bapak Gilang atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Demikianlah wawancara saya, Fatih Rizky Ramadan dari 10-6 dengan Bapak Gilang. Terima kasih semuanya.